like, comment, subscribe dan share. Sing pundi? Sing niki. Ya. Materinya wis temu. Apa yang dituntut oleh istri? Ayo, nah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul mar'ati ala zauji. Hakul mar'ati, haknya perempuan ala zauji yang harus dipenuhi seorang suami. Ay min haqqiha alaihi, maksudnya haknya perempuan, haknya seorang istri yang harus dipenuhi suami. Bismillahirrahmanirrahim. Muga enggak terlalu memukul, guys. Ayut aimaha ida ta'ama wa yaksuha idaktasa wa la yadribul wajha. Ayut aimaha ida ta'ama. Jadi seorang suami itu harus memberi makan pada istri tatkala si istri lapar. Nek lapar ya diberi. Jadi nek jajan sewaktu-waktu lapar berarti harus diberi. Nek jajan, nek pengen-pengenan gak wajib. Gak wajib, tapi kan jika memberi maka dapat pahala. Masya Allah, pinter pembelaannya, guys. Wayak suha idak tasa, dan wajib memberikan pakaian tatkala ya wayai nyandang, ya tatkala membutuhkan pakaian. Kalau untuk menutupi aurat itu ya wajib. Namun kalau untuk itu ada aturannya nang fikih itu setahun Dua. Beng pisan beng window. Dua. Yo, jadi kerudung karo nikop. Cukup. Murah-murahan daster. Motor ya. Seperti itu. Wala yadribul wajha. Tidak boleh memukul wajah. Kalau memukul selain wajah, boleh juga. Kamu itu gak masuk wa syirhunna bil ma'ruf. Enggak, tapi nang kene kan wala yadribul wajha nginda nusuzya. Ketika seorang istri itu nusus niku napa ya? Tidak patuh terhadap perintah suami Dalam hal tamkin, dalam hal tamkin dijak nolak, itu jenenge nusus. Ketika nusus, maka suami kan harus menghentikan kemaksiatan tersebut. Dalam menghentikan kemaksiatan istri yang berupa nusus itu nggak boleh dengan memukul apa enggak wajahnya. Memukulnya ya selain wajah, memukulnya pun nggak boleh keras, sekedar mendidik. Contohnya sentil di ceklek alon-alon, guys, gak entuk sampai memar ngono ya, karena ini cuma sekedar untuk mengingatkan supaya kemaksiatan istri nggak berlarut-larut. Berikutnya, ketika istri nusus, pertama tadi nggak boleh memukul wajah, kedua nggak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata kasar, nggak boleh miso, nggak boleh miso. Terus wala yakul wa alla yakul lah, jadi pola yakulu wa alla yakula ini kurang wawu mungkin. Qabbahaka muga-muga apa? Qabbah iku kuwi jemberake ing sira. Jemberake bahasa Indonesia apa? Mencaci, membuatmu tercela. Semoga Allah membuatmu tercela. Nah, itu nggak boleh mendoakan buruk pada istri yang lagi nusus tadi. Cukup dimauidoi, dinasehati, kemudian dipukul dengan pukulan mendidik. Nah, kalau itu berlarut-larut ya wes sabar. Wa alla yuhajjira illa fil bait, dan tidak boleh mendiamkan istri kecuali di rumah. Jadi boleh mendiamkan istri tapi di rumah. Tapi wala yuhajjira fil bait, tidak boleh mendiamkan istri di dalam rumah. Wala bukan ilah no. Ilah ya, anak ilah ya. Ilah fil bait. Wa Allah, jadi mendiamkan istri itu hanya boleh di rumah. Kalau sudah keluar rumah, di pasar, di jalan, dimanapun,
maka jangan diamkan istri karena itu mempertontonkan aib rumah tangga. Yes. Kan ada tambahan? Inggu tok iki, guys. Ija, komunikasi gimana? Komentarnya dari 4 hak istri yang harus dipenuhi suami. Pertama, memberi makan ketika istri lapar. Sudah terpenuhi. Gengsi, guys. Siapa diabaikan terus ya. Ada tanggapan? Langsung yang gitu. Aku bingung nek kadang gepe. Astagfirullahaladzim. Langsung ya. Ya Allah. Terus yang kedua adalah suami harus memberikan pakaian ketika istri butuh pakaian. Tanggapannya? Ya. Iya. Ya alhamdulillah sudah lah. Ada hadis waqala ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri aw katsura laisa fi nafsihi ayu'addi ilaiha aqha khada'aha famata wala yu'addi ilaiha haqqaha laqiyallaha yaumal qiyamati wa huwa zanin. Al hadis. Ayyuma rajulin, setiap laki-laki tazawwaja imra'atan yang menikahi perempuan ala ma qalla minal mahri, pada mahar yang sedikit, aw kasura laisa fi nafsihi, ada seorang suami menikahi perempuan, entah itu maharnya sedikit atau banyak, kemudian setelah menikah si suami tidak menunaikan kewajibannya pada sang istri. Famata, kemudian si suami mati, walam yu'addi ilaiha, dan si suami belum menunaikan haknya kepada istri. Laqiyallaha yaumal qiyamati wa huwa zanin, maka dia di hari kiamat akan menemui Allah dalam keadaan ia zina. Maksudnya berdosa-dosanya zina. Berdosa-dosanya zina. Al hadis. Iqra al hadis rawahu Tabrani. Diulangi Seorang, maksudnya hadisnya apa? Artinya ya? Hadis artinya. Iya. Siapa saja kebiasaan laki-laki? Barang siapa? Barang siapa? Apa? Iya, bukan barangku, bukan barangku. Barang siapa? Ya seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan berapapun maharnya, walaupun sedikit maupun banyak. Dan setelah menikah dia belum pernah menunaikan hak-haknya istri. Kemudian dia kok mati dan belum menunaikan hak istri, maka pada hari kiamat nanti ia akan menemui Allah dalam keadaan berzina. Maksudnya dia membawa dosa zina. Dosanya seperti dosanya orang. Jadi di sini jelas, berarti kan di sini bisa dipaham si istri itu sudah tamkin setiap hari, namun si suami nggak mau menunaikan haknya. Padahal ketika istri sudah tamkin, sudah merelakan dirinya pada suami, maka suami itu wajib untuk memberikan hak istri. Seperti itu ya? Iya. Nah, tapi beda kasus kalau istri itu memang nggak mau tamkin, maka ya memang nggak ada kewajiban suami untuk itu istri. menunaikan haknya tidak wajib. Diulangi untuk yang terakhir. Ketika istri Ini berlaku, hadis tadi berlaku bagi yang istrinya itu sudah tamkin. Tapi beda kalau istrinya memang tidak tamkin, nusyus alias nusyus ya. Maka ya seorang suami itu tidak ada kewajiban untuk menunaikan hak-haknya istri. Masya Allah. Nah, jadi gak wajib memberi makanan ketika istrinya nusyus, gak wajib memberikan baju. Wajib. Seperti itu ya. Ya seperti itulah. Kurang lebihnya seperti itu. Ada tambahan? Sampun? Nanti tentang koreksinya bisa disampaikan di komentar. Kemudian jangan lupa untuk
like, comment, share, dan subscribe. Share dan subscribe. Apalagi? Terus untuk yang kedepannya mau request tentang lokasi atau tentang materi yang mau dibaca, silakan tulis di kolom komentar. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.